Hai teman-teman semua, beberapa hari terakhir ini lagi viral sebuah konten yang menunjukkan sebuah show yang sangat spektakuler, di mana di situ ada sebuah pertunjukan air mancur yang dipadukan dengan lighting yang sangat keren dan api-api yang menggelegar, teman-teman. Dan show ini berada di salah satu tempat wisata terbesar di Jawa Timur, yaitu Jatim Park 3. Jadi konten ini udah direspon oleh banyak sekali orang dan di-share puluhan ribu, teman-teman. Karena ini dianggap sebagai salah satu show terbaik yang mungkin jarang kita lihat ya teman-teman, khususnya di Jawa Timur. Karena saya sendiri belum pernah melihat show yang seperti ini ya teman-teman. Nggak tahu kalau misalnya di kota-kota lain teman-teman. Tapi ini cukup menimbulkan atensi yang besar dari masyarakat. Terbukti setiap kali show itu tampil, itu ditonton oleh ribuan orang. Show itu tampil setiap hari dan tidak pernah sepi pengunjung. Tetapi di balik sebuah konten yang viral, serta event dan show yang sangat spektakuler, serta promo-promo tiket murah dari Jatim Park yang terjadi saat ini, sebenarnya ada sebuah misi besar dari para manajemen untuk memperbaiki krisis citra bisnis yang sedang berlangsung. Jadi bersama saya Joshua Hovian, kita akan bahas selengkapnya. Oke, teman-teman semuanya, jadi di dalam beberapa waktu terakhir, memang Jatim Park Group sedang gencar-gencarnya untuk melakukan promosi ya, teman-teman. Dan bagi saya, di sosial media itu cukup berhasil. Karena event mereka menjadi awareness ke banyak orang, teman-teman. Dan juga tidak sedikit konten-konten kreator yang akhirnya meliput untuk event-event yang mereka adakan. Jadi beberapa event dan promo yang mereka eksekusi yang berhasil viral, hingga sampai hari ini, teman-teman, itu ada beberapa ya, teman-teman. Jadi kayak misalnya mereka mengadakan show yang namanya itu Aqua Symphony Fantastic Show. Lalu mereka juga mengadakan Carnival Event Jatim Park 3. Lokasinya semuanya di Jatim Park 3 ya teman-teman. Kalau misalnya Aqua Symphony itu berada di dalam, di hallnya yang dalam itu, yang dulu kalau misalnya kalian pernah ke Jatim Park 3, itu ada sebuah air mancur. Jadi air mancur yang tengahnya itu kalau nggak salah dinosaurus ya teman-teman. Nah itu dinosaurusnya udah nggak ada, lalu itu diganti full air mancur. Jadi di situ mereka mungkin membuat sebuah alat yang menurut saya itu cukup canggih juga, dan ketika event itu berlangsung, orang-orang tuh nggak sekali dua kali yang ngomong kayak wow, kayak gitu. Karena terpesona ngelihat kecanggihan dari permainan air mancur, lightning yang keren, dan juga api-api yang muncul ya teman-teman. Dan di halaman depannya Jatim Park 3 itu mereka mengadakan karnival. Tetapi tidak cukup sampai di situ, mereka juga mengadakan diskon besar-besaran untuk tiket masuk semua Jatim Park dan berbagai wahana yang ada di Jatim Park Group. Mulai dari Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, dan lain-lain. Nah, tetapi di balik semua hal yang spektakuler, viral, dan promo-promo diskon yang murah itu, ternyata ada usaha yang sangat-sangat keras yang dilakukan oleh manajemen Jatim Park Group untuk mengembalikan citra bisnis perusahaan dan ingin mengembalikan tingkat kepercayaan dari customer-nya. Nah, kira-kira ada apa? Tentu saja ini sudah menjadi rahasia publik ya teman-teman, di mana beberapa minggu yang lalu Jatim Park Group dikejutkan dengan sebuah kejadian yang cukup memukul telak bisnis mereka. Di mana di Jatim Park 1 sempat terjadi insiden seorang pelajar yang terlempar dari kursi wahana permainan 360 di Jatim Park 1. Dan berita itu menjadi sangat viral, bahkan menjadi topik bahasan berita skala nasional, teman-teman. Di mana waktu itu ada kejadian seorang pelajar menaiki wahana 360 dan entah nggak tahu kenapa error di mana, apakah itu human error atau memang kesalahan teknis, akhirnya pengaman yang digunakan itu terlepas dan anak itu jatuh dari ketinggian berapa meter gitu. Tapi untungnya kalau nggak salah anak itu selamat, tapi dia mengalami patah tulang teman-teman. Nah belum lagi dari kejadian itu ternyata ada orang yang ngevideoin teman-teman detik-detik kejadian tersebut. Dan akhirnya berita itu dengan sangat cepat viral hingga ke skala nasional. Bagi saya ini adalah sebuah tantangan berat untuk manajemen dalam memperbaiki citra perusahaan. Apalagi Jatim Park Group sudah memiliki nama dan menjadi salah satu tempat wahana terbesar di Jawa Timur. Dan mereka tidak main-main.
tiga wahana terbesar mereka adalah mesin penghasil uang yang sangat luar biasa, khususnya di holiday season. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Jatim Park Group ini bisa mengembalikan kepercayaan dari customernya? Walaupun kejadian insiden ini hanya terjadi di Jatim Park 1, tetapi bagi mereka itu adalah isu yang sangat-sangat serius, teman-teman. Dan satu-satunya cara untuk membalikan keadaan tersebut adalah dengan membuat audiens segera move on dari berita atau kasus tersebut. Lalu apa saja langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Jatim Park Group untuk merealisasikan hal tersebut? Langkah yang pertama, mereka melakukan klarifikasi dengan cara meminta maaf dan berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh terhadap kejadian tersebut. Jadi bagi saya, ini adalah langkah pertama yang sangat-sangat patut diapresiasi. Tidak seperti wahana wisata sebelah yang lagi viral juga, ketika mereka mengalami sebuah masalah atau isu, saling lempar-lemparan, teman-teman, atau tidak berbesar hati di dalam klarifikasi. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jatim Park Group saat itu, di mana mereka langsung pada kesempatan pertama mereka klarifikasi untuk meminta maaf, mereka mengakui ada kesalahan dari pihak mereka, terlepas itu dari masalah orang atau masalah teknis di mesinnya, dan mereka berkomitmen untuk bertanggung jawab 100% terhadap kesembuhan dari korban, teman-teman. Dan bagi saya, respon perusahaan yang seperti ini adalah langkah yang sangat-sangat patut untuk diapresiasi. Lalu langkah yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka membuat event karnival, di mana event karnival ini sebenarnya adalah miniatur dari Jatim Park 1, teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa ngelihat di mana di situ ada keramaian, ada berbagai macam permainan, habis itu ada wahananya juga yang naik turun seperti itu, teman-teman. Dan itu sebenarnya menggambarkan dari wisata di Jatim Park 1, karena kan Jatim Park 1, 2, dan 3 itu tematik ya, teman-teman, memiliki temanya masing-masing. Jadi kalau misalnya Jatim Park 1 itu lebih banyak wahana permainan. Kalau Jatim Park 2 itu lebih banyak tempat wisata yang berhubungan dengan hewan dan alam gitu ya, teman-teman. Kalau yang ketiga ini lebih banyak berhubungan dengan ya seperti desain dan tempat bangunan yang unik dan futuristik. Jadi ada seperti fun tech, habis itu juga wahana masuk ke tempat zombie. Pokoknya lebih banyak mengulas tentang tempat-tempat, berbagai tempat dari seluruh dunia yang diminiaturkan. Nah, itu adanya di Jatim Park 3, teman-teman. Jadi dari 3 tematik yang saya ceritakan ini tadi, itu memiliki segmen audiensnya masing-masing ya, teman-teman. Jadi ada yang suka sama wahana permainan, ada yang suka sama binatang, ada yang suka sama desain dan arsitektur. Dengan adanya event karnival ini, mereka ingin menarik kembali segmen audiens yang mungkin di segmen audiens di Jatim Park 1 ini mengalami sedikit shock gara-gara adanya kasus berita kemarin, teman-teman. Jadi mereka ingin coba memperkenalkan kembali bahwa karnival itu seru, wahana permainan itu asik, dan wahana permainan itu nyaman dan menyenangkan dan tidak berbahaya. Karena itu mereka ingin mencoba menarik segmen market dari Jatim Park yang lainnya, teman-teman. Khususnya di Jatim Park 3 yang saat ini memang bisa dibilang mendominasi ya, teman-teman. Karena pengunjungnya setiap akhir pekan bisa dibilang salah satu wahana yang terbanyak pengunjungnya. Jadi ingin memperkenalkan kembali secara tidak langsung bahwa ini adalah miniatur dari Jatim Park 1. Dan sebenarnya wahana permainan atau karnival di sana itu sangat-sangat menyenangkan dan seru bagi keluarga. Setelah itu, langkah ketiga yang mereka lakukan adalah mereka menggelar event show yang sebelumnya tadi sudah saya ceritakan ya, teman-teman, di mana mereka menggelar Aqua Symphony Fantastic Show. Dan itu adalah salah satu show yang menurut saya luar biasa, keren banget, memberikan experience kepada audiens yang betul-betul tidak terlupakan. Karena di situ mereka memadukan air mancur, yang air mancurnya itu kalau misalnya ke atas itu tinggi banget ya, teman-teman. Jadi kalau kalian pernah ke Jatim Park 3, itu kan ada atapnya yang di tengah-tengah hallnya yang ada kolamnya itu kan ada atapnya yang bolong ya di atasnya. Itu tuh air mancurnya bisa terbang ke atas sampai lewatin atapnya itu, teman-teman. Jadi tinggi banget air mancurnya. Jadi bagi saya, wah, itu keren banget waktu saya sempat nonton langsung. Dan di situ air mancurnya juga dipadukan dengan teknik lighting yang sangat indah banget, warna-warni gitu ya, teman-teman. Jadi ada musiknya, dan yang paling terakhir yang bikin gong itu saat ketika ada muncul dari air mancur itu, ada muncul api yang gede banget. Wah, itu setiap muncul api, penonton tuh langsung, wow.
Api lagi. Wah, kayak gitu teman-teman. Jadi saking amaze-nya penonton ke show tersebut teman-teman. Jadi bagi saya itu adalah salah satu show yang cukup keren. Itu mungkin event air mancur terbesar yang mungkin pernah saya lihat ya teman-teman di daerah Malang dan Batu. Tapi nggak tahu kok misalnya di skala Jawa Timur teman-teman. Koreksi kalau misalnya saya keliru. Lalu langkah yang keempat adalah mereka membuat diskon besar-besaran untuk semua tiket masuk. Baik itu Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3. Tidak hanya itu teman-teman, semua wahana permainan juga didiskon. Yang biasanya saya masuk salah satu wahana itu harganya mungkin 40.000, kemarin tuh hampir separuhnya teman-teman. Jadi cuma 25 ribuan sekian. Nah itu kan berarti ada diskon yang cukup signifikan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau bermain wahana di Jatim Park 3, ini adalah saat yang tepat di mana mereka lagi diskon besar-besaran teman-teman. Tentu saja ini bagi saya menjadi salah satu langkah yang strategis untuk mengembalikan kepercayaan orang teman-teman. Dimana yang tadinya orang itu fokus kepada isu yang ada, lama-lama mereka akan berani untuk mencoba lagi. Karena bagi saya sebuah perusahaan yang sedang mengalami sebuah isu seperti ini harus memang dengan cepat untuk mengubah keadaan teman-teman. Situasi dan kondisi atau respon terhadap isu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jadi bagi saya ini adalah salah satu langkah yang cepat dan tepat. Lalu langkah kelima yang terakhir bagi saya ketika mereka mengalami masalah isu tadi teman-teman, semuanya di dalam tanda kutip terlihat kompak dan solid di dalam manajemen krisis teman-teman. Jadi mungkin di luar sana juga ada beberapa perusahaan yang mengalami kasus-kasus serupa, tapi dari stakeholder mereka sendiri dari atas sampai bawah tuh kadang nggak kompak ya teman-teman, akhirnya saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi kalau di sini saya melihat yang dilihat oleh orang luar, nggak tahu di dalam ya teman-teman, nggak tahu mereka prosesnya di dalam gimana. Tapi yang terlihat oleh konsumen di luar, mereka terlihat sangat kompak dan solid. Inilah yang akhirnya membuat program-program mereka bisa dijalankan dan dieksekusi dengan cara yang cepat untuk membalikkan keadaan. Jadi dari 5 langkah-langkah itu tadi menurut saya cukup efektif dan cukup berhasil ya teman-teman dari Jatim Park Group di dalam manajemen krisis citra perusahaan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Nah, dari sini kita belajar ya teman-teman, di dalam bisnis apapun, di dalam usaha apapun itu juga sehebat-hebatnya kita memprediksi sesuatu, namun yang namanya apes itu tidak pernah ada di dalam kalender ya teman-teman. Pasti akan datang secara tiba-tiba dan kita nggak tahu itu kapan teman-teman. Namun hal yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara kita merespon hal tersebut. Karena itu jauh lebih penting daripada kejadian yang kita alami. Kalau misalnya kita bisa merespon dengan baik dan dengan tepat, saya yakin apapun kendalanya, apapun masalahnya itu juga bisa teratasi dengan baik teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu sharing kali ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau komentar lain, silahkan tuliskan respon kalian di kolom komentar supaya kita bisa diskusi sama-sama. Oke, saya Yusuf Fafian, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.